Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Waalaikumsalam. semuanya warga Ekis. Kembali lagi dengan Penyu, podcast Ekisnya UNER. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sandi yang akan membawakan episode Penyu kali ini. Nah, untuk sesi kali ini Penyu akan berkolaborasi dengan alumni Ekis yang sangat luar biasa nih teman-teman. Spesial banget kan? Oke, nggak usah berlama-lama lagi karena di hadapan saya sudah ada sosok alumni yang pastinya nggak asing lagi bagi kalian. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Mbak Shanis Makansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah ya, Sandi ya. Iya, Sandi, Oke, Kak. baik kabarnya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan. Oke, Kak Shanisma ini merupakan salah satu alumni Ekonomi Islam angkatan 2020, betul? Betul Yang sekali. saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di S2 Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Wah, keren banget ya teman-teman. Kita ini nggak pernah salah pilih narasumber memang. Oke Kak, izin perkenalkan lagi ya. Nama saya Sandi Kurnia Agung dari Ekonomi Islam Angkatan 2024. Jadi di episode kali ini Penyu akan berkolaborasi dengan program MISIS atau Milad Hima Ekis sebagai bentuk syukur atas tonggak perjuangan dakwah ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Alhamdulillahnya tahun ini Himaekis sudah menginjak usia 17 tahun. Nah, tahun ini Misis kembali mengusung konsep kolaboratif, tidak hanya dengan internal seperti Hima dan seperti biro dan divisi, tetapi juga melibatkan alumni serta seluruh warga Ekes secara luas. Penyu sendiri adalah program dari Biro Medkominfo yang berkolaborasi dengan divisi Jakesma dan saya sendiri Kak dari divisi PSDM juga ikut berperan dalam podcast kali ini. Nah, di Penyu Misis yang ke-17 ini kami mengundang Mbak Shanisma sebagai perwakilan dari alumni sendiri untuk bisa menyampaikan mengenai tema yang kita angkat dalam penyu kali ini. Nah, kira-kira kalian penasaran kan tema pada hari ini yaitu Proud to be Islamic Economics Graduate. Di mana topik ini menjadi perbincangan teman-teman semuanya, terutama kami sebagai mahasiswa baru yang masih ragu dengan prodi ekonomi Islam ini. Nah, Mbak, jujur aku masih banyak mendengar nih kayak Gimana tuh? eh, dari cerita teman-teman masih ngerasa kayak, wah, kira-kira aku cocok nggak ya di prodi ekonomi Islam ini? Aku kok kayak ngerasa nggak srek ya, kayak gitu. Nah, karena Mbak Shanisma ini adalah alumni ekonomi Islam, kita pengen ngobrol lebih dalam nih tentang pengalaman dan pandangan Mbak Shanisma terkait beberapa hal penting yang akan sangat relate dengan mahasiswa sekarang. Oke, seperti yang saya bilang tadi Mbak, khususnya saya sendiri dan teman-teman yang lain, maba-maba itu masih ngerasa kok kayak gini ya ternyata ekonomi Islam, kok kayak nggak cocok ya sama saya, kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Shanisma, kenapa sih kita itu harus bangga jadi bagian dari prodi ekonomi Islam itu sendiri? Oke, sebelumnya terima kasih Sandi dan teman-teman Hima ya, Iya. khususnya yang sudah ngasih kesempatan nih untuk aku bisa berdiskusi dengan Iya, di hari ini. Oke, back to topic ya. Jadi mungkin aku juga masih sering denger sih Sandi kayak iya. salah jurusan Iya, gitu ya, betul betul kesannya betul. kayak Itu ini itu. ngapain di Iya. sini kayak gitu. Tapi menurutku itu hal yang manusiawi ya kadang Hmm, karena mungkin melihat perkembangan teman-teman di luar sana apalagi mungkin kalau ngomongin peluang karir pasti itu iya. memang sangat terkotak-kotakan Itu kayak dia, gitu kan. itu yang Nah, betul. cuman, seiring berjalannya waktu, kalau menurutku sih it's okay kayak, ngerasa itu di awal, tapi emang Oke. pasti akan semakin hari akan merasakan, perbedaan apa sih sebenarnya tujuan kita di EKIS gitu ya. Kalau yang Hmm, aku rasain selama kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahunku kemarin di Ekonomi Islam Universitas Airlangga, ini sih yang berkesan ya. iya, apa Harusnya tuh? sih kenapa kalian bangga, karena di ekonomi Islam kalian tuh yang pertama di semester 1 kalian tuh belajar basic ekonomi secara konven ya, di mana Iya, itu, nilai-nilai yang positif kayak gitu. hmm, Jadi yang pertama kalian dapat ilmu secara dasar terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, masuk tahun kedua kalian dapat ilmu ekonomi secara Islam, yang iya, memang, kita belajar dari syariat, Quran, dan sunnah kayak gitu ya. betul. Jadi harusnya di situ kalian dapat 2 hal dalam satu jurusan kayak gitu. Hmm, Di mana kalau, tanpa mengurangi rasa hormat ke jurusan lain, di iya, sini kalian harusnya bangga gitu. Kalian bisa belajar hal yang kalian dapat nih di EKIS kayak gitu. Dapat iya, basic-nya iya, dapat secara syariahnya iya kayak gitu. Dan yang lebih bangganya lagi, ini aku bahkan baru menyadari ketika S2 ini. mhm, Aku kan belajar lagi nih. iya iya Itu iya,
oh ternyata kita emang benar-benar dididik soal etika kayak gitu. Di mana Hmm, kalian ngejalanin bisnis itu kalau nggak cuma kita keuntungan lah betul istilahnya. nggak bisa cuma seolah angka dan profit. Iya, Kita iya, harus iya. benar-benar melibatkan keadilan sesama pihak ini. Nah, itu tuh Hmm, yang penting ya, di mana sekarang kita tahu sendiri ya berita-berita mengenai bisnis tuh bagaimana di macem-macem. luar iya kayak Iya. gitu dan itu yang memang harus kita jaga. Itu sih Iya, kalau yang ngebuat aku bangga ya sejauh ini itu sih kayak oh oke. oke aku di sini harus mempertahankan etika-etika yang harus Dijaga lah ya. dijaga Iya, kayak iya, gitu iya. sih Siap, siap, siap. intinya. Kalau boleh tahu nih Mbak, dulu waktu masih jadi mahasiswa aktif, kira-kira yang sudah didapat itu apa aja? Boleh dari sisi akademik maupun organisasi yang memang bisa sangat bermanfaat di dunia kerja maupun Mhm. yang Mbak Shanisma sekarang lakukan, seperti itu. Oke, kalau yang didapetin ya pastinya cukup banyak ya. Cuman mungkin karena aku kan mahasiswa COVID ya, Oh jadi iya. baru masuk tuh semester 4 Sandi. Jadi kayak Oh, agak sedihnya di situ ya. Jadi mhm. dapat pengalamannya mungkin Tapi nggak shock sebanyak nggak? shock banget Shock sih. banget ya? Iya, Awalnya kayak enak di rumah gitu, online gitu ya? iya, tapi kayak kecewa ya karena waktu itu pengennya ngerasain kuliah, Oke. cuman ya udah karena udah terlanjur nyaman, tapi Jadi waktu masuk tetap happy banget karena oke. ketemu teman-teman. Iya, iya, iya. Terus kalau yang didapetin ya kalau akademik pasti itu tadi ya yang sempat di awal Mhm. speechless-nya dengan ilmu-ilmu ekonomi Islam ini ternyata oh Masya Allah ternyata Allah ajarin kita ilmu tuh sedetail itu loh mengatur Iya. jual beli akad setara keadilan kayak gitu-gitu. Terus Mhm. kalau dari non akademik dulu kebetulan aku juga di himpunan mahasiswa gitu ya dan alhamdulillah menurutku itu sangat membantu ya Iya. relasi ketika kita setelah lulus nanti itu sangat membantu prospek karir gitu. Oke. Baik kita mau lanjut studi ataupun mau langsung berkarir ke dunia Dunia kerja, kerja kayak gitu. Iya, lalu oke. juga alhamdulillah dulu meskipun bukan mahasiswa berprestasi ya teman-teman, tapi dulu mencoba keberuntungan lah untuk mengikuti Oh, perlombaan-perlombaan kayak gitu. keren, Mungkin keren, keren. sempatlah sekali ya dapet Iya. juara gitu Wah, habis keren, latihan keren, kayak keren. kayak itu bekal lah untuk cari pengalaman. Dan Oke. kalau boleh pesan nih ya ke teman-teman, Boleh, ini boleh, boleh. hal yang mungkin agak aku sesali, Heeh. mungkin biar teman-teman ini aware, eee, te boleh terlibat aktif di organisasi mahasiswa itu sangat bermanfaat ya, aku anjurin, tapi kalian jangan lupa untuk fokus ke karir kalian. Di mana kan, aku nggak tahu ya kebijakan sekarang setahu kan udah nggak ada kampus merdeka nih. Iya. Tapi sebenarnya tuh magang menurutku tuh sangat berimpact ketika kalian nanti lulus. Karena sekarang tuh cari kerja yang aku dengar dari temanku dan aku baca itu tuh harus memiliki pengalaman kayak gitu. Dan Mhm. kadang kan kita mikir ya nggak relevan, kita baru lulus udah umur 23 tapi harus punya pengalaman Pengalaman 2 1 tahun, tahun, 2 setahun tahun. gitu kan. Iya, Nah itu iya, iya. harus banget dipupuk dari magang ketika kalian kuliah gitu. Tapi Oke. ya tetap pilih-pilih ya. Mungkin kalau kalian keberatan yang magang yang unpaid, ya it's Iya, okay. Carilah yang gimana yang menurut memang. kalian nyaman. Mhm. Itu menurutku penting banget karena wah CV kalian tuh dilihat. Apalagi Oke. kalau balik lagi tadi ke peluang karir ya. Kalian Mhm. bersaing dengan jurusan-jurusan lain yang mungkin terlihat sudah settle di mata perusahaan seperti itu. Oke, Itu sih tuh, pesanku. tuh sarannya dengerin ya teman-teman. Nah, karena Kak Shanisma ini sudah S2 nih sekarang ya, pasti setelah lulus dan peran dan cara pandang kita itu bakal berubah nih Kak ya. Bisa diceritain nggak ya gimana rasanya waktu pertama kali jadi alumni ekonomi Islam dan gimana Mbak Shanisma bawa nama ekonomi Islam ke dunia kerja atau lingkungan sosial Mbak Shanisma sekarang? Oke. Jadi kayak transformasi setelah Iya, menjadi lulusan gitu ya. betul. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman semua Mhm. kayak waktu habis lulus tuh kan aku termasuk yang langsung ya dari lulusan aku lulus di bulan Juni Mhm. 2024, bulan September aku langsung lanjut S2. Oh Iya. iya. Nah, tapi di persiapan waktu itu tetap kan melihat kayak prospek karirnya, Mhm. peluang kerja gitu nggak bisa dipungkiri ada sedikit bahkan besar ya Pertimbangan. nyaliku tuh ciut gitu ngelihat oh oke jurusan Ekis tuh memang kayaknya jarang gitu loh dipublikasikan untuk kebutuhan Iya ini itu memang. gitu kan. Tapi ini sih yang justru gimana cara kita teguh ya Mhm. mempertahankan itu untuk kita tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah kita pelajari karena gimana pun melihat teman-teman sebenarnya kayak ada kan lulusan Ekis kita tahu loh riba haram kayak Iya. gitu-gitu tapi kembalinya ke bank konvensional menurutku itu adalah salah Oke. satu prinsip yang susah setelah lulus nanti karena Mmm. memang
peluang yang besar tuh perbankan ya, kalau kita tahu karena kan turnover-nya tinggi ya, keluar Ya, masuk. Nah, itu tuh kita diuji sih, itu yang berat. Apakah kita mau masih teguh nih sama nilai-nilai dengan ekis gitu, atau ya kita mulai goyah. goyah untuk masuk ke perbankan konven kayak gitu-itu. Hmm, Lalu cuman semakin ke sini ya itu tadi masih belajar untuk sebenarnya ekis tuh bisa gitu. Dan kalau aku ngelihat ya kemarin bisa teman-teman cek di mm-mm. Instagramnya Ika Ekis ya. Ya, Itu tuh, tuh, tuh. di Ika Follow dulu, Ekis follow follow dulu. dulu. Itu karirnya Ekis tuh juga sekedar info aja nggak di keuangan aja ya. Kemarin Hmm. ada yang di luar negeri pun di apa ya kayak konsultan or apa gitu aku lupa Wow. dan itu kayak, oh oke, keren juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita sendiri gimana Mm-mm. kita mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu ya. Jadi Oke. selama kuliah, oke, belajar ilmu ekis, tapi kalian juga perlu mengembangkan diri karena ya kerja di luar sana tuh nggak melulu tentang linear apa enggak sama ilmunya, tapi yang penting tetap kita mempertahankan nilai-nilai yang Nilai-nilai. kita pegang. Iya, itu dia. Gitu Nah, sih. itu tuh. Itu penting banget sih. Nah, tadi kan sempat nyinggung terkait dunia kerja nih dari tadi nih, Mbak ya. Kadang mahasiswa pun masih ada yang khawatir, terutama ya aku sendiri gitu loh. Iya. Kira-kira prospek kerja setelah lulus itu apa? Dan menurut Mbak sejauh mana sih peluang atau potensi karir buat alumni ekonomi Islam baik di sektor syariah maupun umum? Oke. Kalau sepengetahuan aku aja ya, Iya, ini sebenarnya ya yang teman-teman tahu sendiri, kayak tadi aku udah bilang, pasti yang terbesar tuh keuangan, sektor keuangan ya. Itu di perbankan lah ya. perbankan, ya Iya, itu menurutku itu bahkan bukan cuman ekis aja. Kayaknya sekarang semua jurusan mm-mm, pun tidak FE betul menyalurnya ke perbankan perbankan. Iya, gitu. Terus juga selain mungkin di keuangan itu kita juga di lembaga amil mungkin ya, yang iya, itu keuangan sosial Islam gitu. mm-mm. Dan pun kalau kalian mau PNS ataupun BUMN itu sebenarnya juga ya bisa banget karena kemarin pun melihat rekrutmennya ada kok. Maksudnya jurusan ekis tuh mereka sekarang sudah Ada. lebih iya. Oh iya, Di kemarin ada di aku coba ikutkan rekrutmen BUMN, iya. mereka menyediakan kok untuk jurusan ekonomi syariah gitu. Jadi Hmm, menurutku sekarang oh oke sekarang udah lumayan open lah ya, iya, iya, lebih betul. tinggi lah demand-nya untuk jurusan ekonomi Ekonomi syariah. Islam. Sedangkan di tahun 2024 kemarin ya, aku merasain tuh jurusan ekis tuh di BUMN mungkin belum seluas itu. Sekarang Oke, udah alhamdulillah udah meningkat gitu. Jadi insya Allah dan kalau melihat prospeknya kan ekonomi Islam ini ke depan akan semakin baju. maju ya. Jadi Itu insya dia. Allah ya kita kalau ingat kutipan ya kita kan mengejar agama nih. Insya Allah dunia mengikuti. Jadi ya kita Hmm, pertahankanlah itu insya Allah kerja akan Allah yang atur tetap amin. berusaha Iya. gitu. Nah, tadi banyak banget prospek kerja yang beragam lah ya, Mbak Ya. ya. Menurut Mbak, apa sih hal-hal penting yang sebaiknya dipersiapkan pas kayak maba kita, Hmm, bekal yang perlu disiapkan itu untuk prospek kerja ke depannya itu apa aja nih, Mbak, gitu. oke. Hal penting ya teman-teman ini jangan sampai Tuh dengerin telat dengerin guys. karena mungkin pengalaman juga ya namanya maba apalagi semester satu tuh masih seneng-senengnya ya kayak Mm-mm. excited oh Main-main, kuliah gitu iya. kan betul banget tapi it's okay main-main gak apa-apa belajar ya tapi kalian juga harus nata ya masa depan karena jujur li Mm-mm. mencari kerja tuh nggak gampang gitu kita Tuh tuh. bersaing dengan banyak orang dan itu harus benar-benar siapin kalau saranku sih dari semester satu kalian ini kayak bikin mapping lah Oke. kayak semester satu targetnya apa, 2 apa, Hmm, 3 apa sampai selesai mau lulus di semester berapa gitu. oke. Mau magang kemana, mau ikut organisasi apa, hima kah, BEM kah atau apa itu perlu Mm-mm. dan kalian ya itu tadi sih kayak apa ya istilahnya cari-cari sekiranya kalian tuh punya potensi apa, Mm-mm. cocoknya mau kerja di bidang apa. Oke. Dengan kayak gitu kan kalian lebih gampang nih, selama Mm-mm. kuliah aku harus ngapain ya, biar aku bisa mencapai Target. tujuanku itu, Iya. betul itu. Oke. Jadi jangan sampai kelewat bikin mapping biar lebih dimudahkan. Ya manusia berencana ya, tapi Iya. Tuhan yang menentukan. Tapi itu insya Allah memudahkan prosesnya Oke. gitu At least sih. kita punya tujuan lah ya. Betul. Ya jangan sampai kosong Clueless karena lah. wah kalau kosong tuh menurutku gampang banget ya ikut Goyang. temen Iya betul betul. Setuju temen banget aku. temen magang kita FOMO masa aku nggak magang padahal sebenarnya tujuan untuk yang kamu capai caranya bukan Beda. magang Iya. kayak gitu tuh Ha. wah itu harus punya pegangan banget Oke oke oke. Memang prospek karir ini sangat beragam dan sangat bergantung pada persiapan awal juga ya kayak iya
persiapan tujuan-tujuan kita. Nah, selain persiapan akademik dan keterampilan, kita juga tahu bahwa di dunia kerja, koneksi itu penting nih, Kak. Kalau Mbak, gimana sih cara membangun relasi selama masih kuliah dan seberapa besar pengaruhnya setelah lulus? Begitu. Oke, kalau jaring menjalin ini ya, Koneksi, koneksi. relasi, seperti itu. Kalau dulu karena kembali lagi alhamdulillahnya berada di Hima dan Ya, Hima apalagi dulu aku divisi humas, oke. di Udah situ muka-muka humas banget nih soalnya. iya itu kayak, memanfaatkan banget ya karena dulu kan ada kayak company visit ya, Hmm. dulu kebetulan di BI company Oh, visit-nya. Jadi, pada saat itu gimana caranya aktif pada saat di forum aktif oke. pada saat di forum, kenapa? Karena setidaknya mungkin dari pegawai-pegawai itu menotis, Ya. "Oh, oke Nisma," gitu, dari Hmm. Hima Ekis Ekis, kayak gitu. Memanfaatkan forum-forum yang ada. Terus kalau kalian hadir nih entah di seminar atau apa ya itu usahakan aktif gitu. Terus Mhm. nggak kalah penting ya, mungkin dari teman-teman LinkedIn ya. Tuh Oke. LinkedIn tuh kalau kulihat sangat pesat ya. Mungkin LinkedIn-ku sekarang masih aku termasuk orang yang menyesali itu karena dulu aku terlalu asik dengan eh ke bawah hawa kuliah yang oke aku organisasi Heeh. kuliah jadi aku kurang aware sama persiapanku di karir di LinkedIn dan itu Oke. menurutku salah banget jangan ditiru teman-teman dan itu harus disiapin entahlah kalian pasti takut salah kan Mhm. di LinkedIn tuh Iya, heeh. pasti takut Iya iya salah iya, heeh. kayak bahasa Inggris mungkin Susah terus pahamnya. susah. Nah, itu Iya. mulai aja Oke. dulu cicil apa kegiatan kayak gini-gini nih bisa loh dimasukin gitu. Pokoknya kalian Hmm. bangun portofolio. Terus Oke. kalian bisa tuh send connection kemana karena itu sangat pengaruh. Aku tuh belajar dari temenku juga Oke gitu. oke oke. Sekarang aku lagi terapin dan belajar memperbaiki LinkedIn-ku. Oke, itu teman-teman yang penting. Nah, mungkin sebagai penutup aja nih Mbak, saya pengen tahu juga gimana sih harapan Mbak Nisma terhadap prodi ekonomi Islam seperti itu. Oke. Di prodinya ya. Iya, prodinya. Kalau harapannya sih ya, semoga kalau aku lihat sekarang Eki sudah jauh lebih maju dan melihat sekarang kurikulumnya kan udah beda ya. Dari dulu Hmm. sekarang udah peminatan juga udah kalau zamanku dulu milih nih mau keuangan Oh, atau keuangan sosial Ziswaf atau bisnis. Kalau sekarang oh, kan kalian udah belajar semua. Jadi harapanku sih ke depan teman-teman ke Ekis ini ya harus proud ya, itu bangga bangga. gimana caranya untuk kalian berkembang di Ekis. Nggak cuman belajar ilmunya, tapi soft skill juga Oke, penting dan manfaatkan relasi itu. Dan ini pesan yang penting, nikmatinlah ilmu-ilmu yang kalian pelajari karena oke. belajar ilmu Ekis tuh mahal teman-teman, nggak Mahal-mahal gampang guys. untuk mengaksesnya. Oke, gampang lah kita bisa YouTube, tapi kalian dikasih kesempatan kuliah. Dan di Ya, sini kalian ketemu banyak dosen yang expert luar tuh biasa luar sih. biasa, iya Keren, kan? asli, 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 Kalian Mbak. kalau diskusi tuh sama beliau-beliau keren banget, Iya, kayak setuju. insightful tuh. Mm-mm. Jadi harapannya ya semoga Ekis kedepannya semakin berkembang, berjaya, Oke. dan teman-teman sadar akan hal itu. Jadi kita bisa menjadi bagian part of them yang menjadi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia gitu. Amin, semoga. Nah, mungkin boleh sharing dan menyampaikan pesan-pesan buat kami teman-teman mahasiswa ekonomi Islam supaya ke depannya bisa terus ngembangin potensi dan pastinya bisa bersaing di era sekarang nih Kak. Gimana nih pesan-pesannya? Boleh? Oke, boleh boleh Sandi. Mungkin sebenarnya dari tadi juga banyak ya teman-teman kalau pesan yang aku Iya, sampaikan heeh. itu udah cukup. Kalian bisa dengerin nih podcastnya dari awal sampai akhir gitu ya. Cuman terakhir yaitu sih yang pertama kalau kalian sekarang masih di fase yang ngerasa salah jurusan, coba kalian breakdown lagi, kalian Oke. coba nikmatin lagi kuliah di Ekis tuh nggak semenyedihkan itu, Mhm. banyak ilmu bermanfaat dan akan berkembanglah ke depannya. Amin. Terus kedua, kalian itu tadi ya, persiapan di karir sejak awal, kalian mapping apa tujuan kalian, bagaimana target, bagaimana Mhm. cara untuk mencapai itu dari sejak awal semester, dan nggak usah malu-malu untuk Oke. nge-reach out kakak tingkat kalian, baik yang itu kakak tingkat yang masih di kuliahan ataupun yang sudah lulus untuk Mhm. sekedar tanya-tanya entah itu matkul, entah itu gimana kita sudah bekerja di mana, kuliah di mana, itu akan setidaknya akan membuat kalian, oh oke, ternyata aku harus kayak gini loh. Banyak kok orang sukses dari lahir di Ekis gitu. Itu.
Nah, luar biasa banget kan insight dan pengalaman dari Mbak Shanisma pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Kasih atas juga. waktu dan ilmunya yang pastinya sangat bermanfaat bagi aku sendiri dan mahasiswa ekonomi Islam lainnya. Semoga Mbak Shanisma dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Saya Sandi mewakili teman-teman dari Hima Ekis UNER mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber dalam podcast Penyu kali ini. Sampai jumpa di episode Penyu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah.